Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Halo, Assalamualaikum Mas Kamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak jauh? Suaranya enggak jelas ya? Halo, Halo. Bang Aswar monitor. Oke, sebelum kita mengawali podcast kita pagi ini, kita doa dulu teman-teman. Ya, kita tanya masing-masing atau bisa mengikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Bang Aswar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di acara bincang pagi ya. Success is for you. Maaf ini sambil masih batuk-batuk dikit, tapi udah enggak enggak mengganggu lagi lah. Oke. Terakhir itu ngobrolin apa ya Mbak Siti? Kalau yang terakhir itu Bang, maksudnya kegelapan jangan ditambah dengan kegelapan budaya, tapi disinari sebisanya. Soal penerimaan kayak gitu. Kemarin itu ya? Ya. Fase kegelapan ya, jadi ya itu seperti itu. Jadi fase kegelapan itu jangan lagi ditambah-tambah dengan sikap budaya yang tidak supporting ya. Itu malah akan nambah beban dan bisa-bisa kita bunuh diri karena kita mengikuti sikap budaya yang tidak tidak mau menerima kenyataan. Seperti itu. Terus apalagi ya, ngobrolin apa kita di pagi ini? Mungkin ada temuan. Ya mungkin ini ya, kalau saya dalam prakteknya enggak sering sih, cuma masih kadang sering keteteran ini respon. Maksudnya kan sebelum belajar mungkin saya ekspresif ya, ketika ada emosi atau apa itu ekspresif gitu. Cuma kan sekarang jadi mikir juga dan jadi tahu misalnya dihadapi ini memang sifat budaya, maksudnya seperti itu. Misal orang terdekat kayak gitu memperagakan itu kan, tapi sedangkan diri saya juga belum bisa, maksudnya yang dari dalam tuh masih kayak emosi itu nggak bisa dipungkiri sih, masih ada. Jadi kayak bingung gitu loh Bang, diekspresikan enggak, tapi kalau saya ini nanti lama-lama juga meledak juga kan. Kadang saya tak bawa pergi kayak ke hutan kayak gitu. Bingung. Kayak represi jadinya ya. Iya, kadang kalau saya sadar, tapi saya sadar juga kondisi saya ini maksudnya belum begitu mampu untuk, kan belajar letting go juga kan. Letting go kan diizinkan, tapi kita tetap sadar kayak gitu. Cuma yang karena masih baru mungkin ya. Kang Samen masih kemut ini Kang. Apalagi batu-batu ya? Oh iya, dan yang paling penting itu terkait emosi-emosi negatif ya. Yang pertama itu dikenali lalu diberi nama. Dengan diberi nama itu kemudian kita bisa dengan memberi nama itu kan kita bisa melakukan refleksi, kita bisa berjarak dengan emosi tadi.
Jadi diberi nama dulu. Diberi nama. Tapi tanpa tanpa ditambahi dengan kata saya, tanpa diaku. Jadi diberi label tapi nggak usah diaku. Jatuhnya itu kita hanya mengalami, tidak menjadi. Itu yang paling penting sebenarnya. Hanya mengalami, tanpa menjadi. Ini yang paling penting. Kemarin saya waktu kuliah Zoom di UN ya, ditanya gitu. Ditanya bagaimana perasaan Bang Aswar atau sikap Bang Aswar ketika merawat atau berhubungan dengan atau menerapi orang gila. Ya kebetulan kemarin ada ini ya, contoh ini. Konteksnya itu yang ini. Ini kan sesi 1 ya, sesi 2, sesi 9. Orang bertanya, ini kan dia udah 15 tahun di rumah sakit jiwa gitu ya. Ketika ini di terapi begini, jadi lebih baik. Orang nanya, prinsipnya gimana menerapi orang yang dengan gangguan jiwa itu? Prinsip pertama bahwa dia hanya mengalami, tidak menjadi gila itu. Itu agak berat ya. Karena di masyarakat itu tidak ada konsep mengalami dan menjadi. Itu pokoknya KB menjadi. Dari konsep bahwa dia hanya mengalami tidak menjadi, maka artinya dia sedang berjalan gitu ya. Tidak fix. Maka saya tidak menganggapnya menjadi gila, enggak. Dia hanya mengalami apa yang disebut gejala-gejala itu saja. Sebuah fenomena. Tapi dia mengalaminya sudah 15 tahun. Iya. Itu persoalan pasti di situ ada budaya gitu kan. Masa mengalami fase kegelapan 15 tahun udah berubah-berubah. Itu berarti ada budaya yang tidak supporting terhadap evolusi jiwa. Ini nyatanya ini dengan 9 sesi udah berubah pengalamannya. Dengan 9 sesi, pengalamannya berubah. Seperti itu. Jadi untuk pagi ini, Mbak Siti, ya belajar. Saya hanya mengalami, tidak menjadi. Kalau sudah menjadi itu ya abadi, udah selesai, udah fix. Nggak ada lagi peluang untuk sembuh. Nggak usah Rabbana atina fid dunya, udah selesai. Kalau konsepnya sudah menjadi. Nggak usah lagi Allahumma, udah selesai ya. Udah fix. Tapi kalau mengalami, itu masih progresif. Ragam pengalaman itu sangat-sangat luas. Dari paling dasar, dalam peta kesadaran itu 20, sampai pencerahan. Itu semua berpotensi dialami. Seperti itu. Jadi emosi negatif diberi nama hanya sebagai sebuah fenomena.
Jangan diberi nama untuk difikskan bahwa saya telah menjadi bucin. Jangan. Saya hanya mengalami kebucinan, tidak menjadi bucin. Itu Mas Yamim, cara menerapi diri sendiri ya, Mas Yamim. Gitu Mas Yamim. Menerapi diri sendiri itu saya hanya mengalami kebucinan, sampai waktu-waktu kan? Bucin. Hah? Sampai waktu-waktu. Tapi tenang, nggak usah merasa wah aku generasi milenial yang kena penyakit yang menjadi bucin. Jangan. Seperti itu. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Konsep mengalami tapi tanpa menjadi itu apa ya? Saya kalau lebih banyak menemukannya di kitab-kitabnya, buku-buku kekristenan gitu. Ada mereka konsep ini. Di buku-buku Kristen itu banyak. Selalu diingatkan, kamu hanya mengalami tapi tidak menjadi. Bahasa Inggrisnya itu ya mengalami tapi tidak menjadi. Itu di buku-buku kekristenan dia diajarkan konsep ini. Ini penting, sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Orang bisa bunuh diri itu karena dia merasa telah menjadi pengalaman. Orang muda putus asa karena dia merasa telah menjadi pengalaman itu. Seperti itu. Itu yang paling penting. Dia cuma mengalami gitu. Hanya sebagai fenomena. Waktu subjektif. Tapi kalau sudah menjadi, kemarin aku menjadi, hari ini menjadi, besok menjadi, ya selesai. Akhirnya ya nggak berubah-berubah, lama berubahnya karena seperti itu. Enteng kalau hanya mengalami, berat kalau mengalami sekaligus menjadi, sangat-sangat berat. Itu mudah jatuh ke perasaan tidak berdaya, tidak berguna, terus ke bahkan bisa jatuh ke bunuh diri gitu ya, karena udah menjadi, semua terapi gagal. Semua pendekatan tidak menyelesaikan. Oh alah, ternyata salah konsep. Ternyata salah konsep. Sama tanya ini Bang, saya kok merasakan gini, apalagi setelah ini kan belajar dan baca buku Letting Go itu kan memang saya memutuskan ingin mempraktekkan itu kayak gitu ya. Itu kayak yang saya jalani hari-hari itu kayak lebih intens gitu loh.
kayak misalnya kayak duduk itu kan misal saya niatkan kayak mengakses hal-hal yang bahkan sangat menyakitkan kayak gitu. Terus itu jadi lebih sering kayak gitu loh. Itu kok saya ada rasa, wah sebenarnya apa toh yang saya coba kejar ini? Maksudnya perasaan kayak apa sih? Kayak jadi apa ya? Nggak yakin atau apa? Jadi kayak agak bukan putus asa sih. Karena kan ya nggak tahu. Maksudnya nanti itu setelah kayak misalnya di posisi 500 kayak gitu ya. Itu kan rasanya kayak apa? Gimana? Itu kan nggak tahu. Maksudnya kayak agak apa ya bahasanya? Nggak yakin atau ragu kayak gitu loh. Iya. Nggak tahu apa yang dituju itu nggak jelas kayak gitu loh. Ya itu karena apa ya? Kalau saran saya sih gini, kalau sendiri itu nggak usah apa ya, explore dulu ke dalam, nggak usah dieksplor apa emosi-emosi negatifnya. Nanti kalau muncul aja baru dihadapi. Iya. Nanti kalau misalnya ada teman yang bisa mendampingi baru dieksplor. Kalau sendiri ya waktunya nanti udah menyediakan waktu khusus tapi nggak ketemu apa yang dicari kan akhirnya lelah. Iya itu kayak ada kadang lelah kayak gitu loh. Cuma kadang solusinya cuma apa kayak tak buat ini sih apa grounding kayak gitu loh. Pokoknya sudah nggak mikir apa-apa, cuma di tanah ngurep nggak jelas banget grounding ya. Saya suka itu. Kalau kayak gitu tuh habis grounding kayak lebih enak. Iya. Ya itu pokoknya kalau untuk mengeksplor emosi negatif gitu ya usahakan ada pendampingnya biar enggak apa namanya itu biar enggak kewalahan. Kategori pendamping itu maksudnya gimana Bang? Maksudnya teman yang ngerti Teman kayak yang transsensi kayak gini apa? yang mampu memfasilitasi. Yang mampu memfasilitasi. Kalau enggak begitu wah nanti malah capek sendiri. Pokoknya hanya mengalami ya tanpa menjadi. Enteng dibikin gitu dulu gitu. Dibikin enteng dulu. Dengan demikian kita tidak ada beban kalau nggak menjadi. Jadi istilahnya ya, kalau sebagai fenomena itu kan kita bisa mengubah memilih fenomena yang lain ya kan? Ya. Yang bikin lama itu ketika mengalami fenomena pasti di situ langsung menjadi wah kok aku ngalami lagi ya. Langsung ada kemenjadiannya. Kok aku ngalamin ini ya berarti menjadi dia. Bunda gak ngerti. Seperti itu. Itu yang paling penting. Dan berlatih, letting go itu kan sebenarnya lebih kepada berlatih untuk mengalami saja. Tanpa menjadi. Itu namanya letting go. Jadi bukan apa ya melepaskan dalam pengertian kita enggak, dia hanya mengamati fenomena yang dialami tanpa menjadi itu.
Ini perlu latihan nih, ini perlu latihan. Ya. Konsep mengalami tanpa menjadi ini perlu betul-betul dilatih. Kalau kita kan selama ini ya letting go, pokoknya lepaskan, nggak ada konsep mengalami dan menjadi. Ya bingung sendiri, apa yang dilepaskan, kok muncul lagi. Dilepaskan datang lagi, ternyata yang dilepaskan itu jangan menjadi. Kalau sebagai pengalaman ya silakan saja. Pengalaman itu kan mewakili nature, tidak mewakili saya gitu kan. Pengalaman itu mewakili nature, tidak mewakili saya. Ya jadi silakan saja gitu. Tapi kalau diteliti pengalaman itu, dia akan menghasilkan penemuan ilmu baru, penemuan cahaya. Jadi semakin luas cahayanya. Seperti itu. Jadi itu pengalaman itu hanya mewakili nature, tidak mewakili saya. Itu ya, Mbak Siti. Iya, Bang Aswar. Tapi kalau pengalaman itu mewakili saya, ya berat banget ya. Menderita sekali. Seperti itu. Mungkin ini juga menjawab. Gimana Mas Yamin? Mungkin itu juga menjawab. Kemarin ada yang tanya di channel, gimana bisa melampaui hasrat untuk bercinta. Karena dia belum nikah lah ya, atau yang ya seperti itulah. Bisa dari gitu aja udah dengan ya. Ya mungkin nggak tahu lah dia. Nggak tahu lah. Nggak tahu bercinta. Seperti itu. Oke lah, itu dulu ya yang paling penting tuh konsep ini. Letting go itu pokoknya prinsipnya itu berlatih mengalami tanpa menjadi. Biar jelas, kita itu kadang-kadang ya praktek konsepnya nggak jelas. Letting go seolah-olah itu kayak kayak makan tahu gitu, langsung dimakan gitu. Iya. Kan mesti dari mana ke mana kan. Ada kok di buku Letting Go itu, di beda bukunya ya, tapi lupa saya halamannya, bahwa mengalami tanpa menjadi. Karena memang di awal-awal evolusi kita mengalami sekaligus menjadi. Makanya kan kalau lihat di buku TLOC itu, di buku TLOC, kalau di level di bawah 200 itu fix, semua yang dialami pasti dia menjadi itu. Kalau di level
di atas 200, dia mengalami, tapi juga menjadi. Tapi dia bisa refleksi, dia bisa keluar dari menjadi itu. Dengan cara pengalaman itu diobjektifkan. Sehingga terjadi ketegangan antara subjek dan objek. Itu kalau di level 200 sampai 499 itu kan, aduh, saya pernah bikin kok dulu itu. Bentar. Nah, kayaknya ini nih. Jadi di bawah 200 itu ya Anda punya kemampuan reflektif. Pengalamannya itu adalah dirinya. Atau masalah sama dengan aku. 200 itu dia sudah mulai, ya dia masih rentan menjadi, tapi dia juga mampu keluar dari menjadi itu. Makanya dia waktunya itu waktu relatif. Dia bisa menjadi, tapi bisa juga hanya menjadi pengamat dari fenomena itu. Kalau 500, dia sudah ngerti betul bahwa pengalaman itu tidak mewakili diri, hanya mewakili nature. 500 itu gitu. Makanya waktunya subjektif. Itu bisa dibaca di buku TLOC. Terus kalau bisa itu ya praktek apapun ya, kalau usahakan tahu dulu konsepnya gitu. Praktek kesadaran murni, terus konsepnya dia dari mana ke mana, pokoknya yang penting hening, sadari napas lah. Nah, gimana sih kayak gitu? Ini kan hal-hal yang sifatnya itu halus, barang halus itu harus ilmunya itu kokoh. Seperti itu ya. Oke lah, itu dulu. Saya ada jadwal pagi yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak Siti. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Kita bertemu besok lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.